leluhurmu itu turunan monyet. Begitu sering saya dengar kalimat itu dilontarkan, entah dengan nada bercanda, atau justru diselipkan dalam ceramah maupun penjelasan ilmiah yang terdengar keren. Tapi saya tidak tertawa. Justru saya terdiam, karena saya tahu mereka sedang bicara tanpa sadar menghina dirinya sendiri. Karena kalau mereka menyebut leluhur Jawa itu monyet, lalu mereka sendiri lahir dan besar di tanah Jawa, belajar bahasa Jawa, makan hasil tani leluhur Jawa, lalu hidup dari budaya dan adat orang Jawa, mereka sedang menghina akar pohon tempat mereka tumbuh. Saya tidak pernah percaya bahwa manusia pertama di tanah ini adalah makhluk separuh hewan, seperti yang diajarkan dalam teori evolusi yang hanya mengandalkan tulang dan serpihan batu. Tapi saya juga tidak menolak bahwa ribuan tahun lalu memang ada manusia purba yang hidup di bumi Jawa, dan mereka bukan hewan. Mereka manusia awal yang mulai mengenal alat, api, rumah, dan bahkan sistem sosial. Lalu kenapa saya tidak percaya kita ini turunan monyet? Karena tidak ada satupun bukti yang menjelaskan bagaimana monyet bisa berubah jadi manusia Jawa yang tahu unggah-ungguh, ngerti tepo seliro, bisa membangun candi, merancang sistem penanggalan yang lebih akurat dari kalender Gregorian, bahkan bisa membaca arah bintang hanya dengan rasa. Kalau manusia Jawa berasal dari luar, seperti klaim bahwa semua manusia dari Timur Tengah, lalu kenapa bahasa kita berbeda? Kenapa wajah kita berbeda? Kenapa adat kita tidak mirip sedikit pun? Kenapa justru mereka yang datang dari luar yang belajar bahasa kita, berpakaian seperti kita, menikah dengan anak cucu leluhur kita? Saya tidak sedang menolak ajaran, tapi saya hanya mengajak Anda untuk menggunakan akal sehat, alat yang juga dianugerahkan Tuhan. Karena banyak orang saat ini seperti terhipnotis, menganggap semua yang diwariskan dari luar itu pasti lebih benar, lebih tinggi, lebih suci. Sementara, warisan leluhurnya sendiri dikira khurafat, sesat, bahkan dianggap dosa kalau dipelajari. Padahal yang sesat itu bukan ajaran, tapi kalau kita kehilangan jati diri. Apakah Anda tahu, di tanah ini ditemukan fosil manusia tertua di dunia? Jauh sebelum dunia mengenal agama, negeri ini sudah dihuni. Di lereng-lereng gunung yang dianggap wingit, tersembunyi peradaban kuno, bukan yang primitif seperti yang diajarkan di buku sekolah, tapi peradaban yang mengenal rasa dan batin, bukan hanya otak. Ada jejak tapak kaki manusia di Gunung Padang. Ada bekas observatorium bintang di Jogja. Ada alat musik dari tulang dan bambu, yang bahkan lebih tua dari piramida. Apakah ini kerjaan manusia setengah monyet? Tidak. Ini adalah jejak mereka yang sudah lebih manusia dari kita hari ini. Tapi saya tidak memaksa Anda untuk percaya. Saya hanya ingin Anda mulai bertanya dalam hati. Kalau memang saya berasal dari Adam yang tinggal di negeri asing, kenapa saya lahir di Jawa? Kenapa saya tidak bisa bahasa Arab sejak bayi, tapi bisa ngerti tembang macapat? Kenapa saya lebih paham rasa dalam serat kala tidak daripada kitab dari luar? Mungkin karena Anda memang bukan sekadar turunan biologis, tapi turunan budaya, rasa, dan jiwa dari bumi yang sudah lebih tua dari sejarah agama manapun. Saya tidak sedang membandingkan kepercayaan, apalagi merendahkan keyakinan siapapun. Saya hanya sedang mengajak Anda melihat ke dalam, bukan keluar. Karena banyak orang hari ini lebih percaya silsilah bangsa asing daripada menyadari betapa dalamnya akar pohon yang menopang dirinya sendiri.
Kita sering diajari bahwa semua manusia berasal dari satu titik di tempat yang jauh, bahwa kita adalah keturunan dari figur agung yang kisahnya tersimpan dalam kitab suci. Tapi, apakah Anda pernah merasa aneh? Kalau memang semua manusia berasal dari tempat itu, lalu kenapa yang diwariskan ke kita bukan hanya cerita, tapi juga bahasa, adat, dan cara hidup yang sama sekali berbeda? Sejak kecil, saya diajari tentang Sangkan Paraning Dumadi oleh orang tua saya. Sebuah ajaran yang tidak sekadar menjelaskan asal-usul tubuh, tapi asal-muasal rasa dan kesadaran. Manusia Jawa tidak sibuk bertanya, dari mana tubuh ini? Tapi mereka lebih sering bertanya, sopo sejatine aku? Opo tugasku urip ning alam donyo iki? Itu sebabnya, leluhur kita tidak meninggalkan ajaran tertulis dalam kitab-kitab tebal. Mereka meninggalkannya dalam ungkapan, tembang, tari, gerak, dan sikap hidup. Karena menurut mereka, kebenaran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan. Lalu muncullah generasi baru yang lebih percaya doktrin luar daripada pesan dari dalam diri. Mereka mulai menyebut ajaran leluhur sebagai tahayul. Mereka mencemooh ritual yang mereka tak pahami. Mereka buang lungguh, buang unggah-ungguh, lalu menyebut dirinya modern. Padahal dulu, sebelum ada agama dari luar, manusia Jawa sudah mengenal Tuhan. Tapi Tuhan yang mereka kenal bukan seperti raja di singgasana, tapi Sang Hyang Tunggal, yang ada di dalam dan di luar, yang tidak bisa dibayangkan, tapi bisa dirasa. Tuhan dalam diri yang diwujudkan dalam perbuatan, bukan hanya dalam hafalan. Lalu siapa sebenarnya manusia Jawa itu? Bukan keturunan monyet. Bukan pula bangsa kelas 2 yang menunggu diperadabkan. Kita adalah bagian dari peradaban yang pernah besar. Bukan karena teknologi canggih, tapi karena kemampuan untuk menyatu dengan alam dan memahami rasa sesama makhluk hidup. Buktinya, coba Anda lihat desa-desa tua yang masih hidup hingga kini. Di sana masih ada sesepuh yang berbicara pelan, tapi menyentuh hati. Ada lumbung yang tidak pernah kosong, karena mereka paham urip iku urup. Ada anak-anak kecil yang diajari hormat bukan karena takut, tapi karena tahu rasa. Apakah ini perilaku manusia purba? Apakah ini pantas disebut peninggalan dari monyet? Tidak. Ini adalah warisan dari manusia-manusia awal yang tidak kita kenal namanya, tapi kita rasakan buah hidupnya hingga hari ini. Sering saya berpikir begini, kalau memang kita ini cuma pewaris cerita dari luar, lalu mengapa bumi yang kita injak ini lebih tua dari cerita-cerita itu sendiri? Apakah gunung-gunung di Jawa ini baru muncul setelah kitab-kitab itu ditulis? Apakah leluhur kita menunggu perintah dari negeri asing untuk hidup selaras dengan alam? Tentu tidak. Leluhur kita sudah hidup dalam keteraturan kosmik jauh sebelum mengenal istilah agama, seperti sekarang. Mereka menyembah bukan karena takut, tapi karena paham bahwa hidup ini bagian dari jagat yang lebih luas. Maka mereka menyebut Tuhan bukan dengan satu nama, tapi dengan berbagai rasa. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang. Bukan karena tidak mengenal Tuhan yang esa, tapi karena tahu Tuhan tidak bisa dikurung dalam satu kata atau dibatasi dalam satu ruang. Tuhan adalah rasa, dan rasa tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Disinilah kadang kita lupa. Kita mengejar pengetahuan dari luar, tapi melupakan kebijaksanaan dari dalam.
Kita merasa tahu banyak, tapi tidak pernah sempat bertanya pada diri sendiri. Siapa aku? Dari mana rasa ini? Dan kenapa jiwaku selalu terpanggil pulang setiap melihat sawah, mendengar gamelan, atau mencium bau tanah sehabis hujan? Itu bukan ilusi. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa tubuhmu mungkin telah dipengaruhi luar, tapi jiwamu masih tinggal di tanah asalnya. Saya tidak sedang mengajak Anda menolak semua yang datang dari luar. Tidak. Saya hanya ingin mengajak Anda kembali sadar bahwa kita ini bangsa besar, tapi telah kehilangan dirinya karena terlalu percaya bahwa segalanya harus datang dari tempat yang jauh. Kalau Anda masih percaya semua manusia berasal dari satu tokoh di negeri asing, silakan. Itu hak Anda. Tapi saya ingin Anda jujur. Kenapa kita tidak mirip mereka? Kenapa kita tidak bisa bahasa mereka? Kenapa budaya kita justru tidak pernah tercatat dalam sejarah mereka? Jangan-jangan kita memang tidak berasal dari mereka. Kita bukan ciptaan mereka. Kita bukan bayangan mereka. Kita adalah bangsa sendiri yang telah lama berdiri, lalu dikaburkan oleh zaman dan penguasa. Lihatlah naskah-naskah lama di tanah Jawa, lihat Serat Centini, Serat Dewa Ruci, Babat Tanah Jawi. Leluhur kita menulis, bukan dengan tangan penuh darah, tapi dengan rasa, dengan tembang, dengan wirasa. Mereka tidak memaksa keyakinan, tapi mengajak menyelami kehidupan. Mereka tidak mengkafirkan siapapun, karena tahu bahwa setiap orang adalah pancaran sang sumber, bukan musuh yang harus ditaklukkan. Tapi hari ini, yang diwarisi hanya kulit luarnya. Kita diajari menyebut kafir sebelum kita tahu arti kasih. Kita disuruh patuh sebelum kita diajari tanggung jawab pada rasa. Maka saya berkata hari ini, sudahlah, sudah cukup kita hidup dalam angan-angan bahwa jati diri kita ada di luar. Karena kalau kita terus percaya bahwa kita ini keturunan monyet atau bangsa kelas 2 dari luar sana, kita sedang membunuh harga diri kita sendiri. Kadang saya merenung lama dalam diam, sambil menatap senja di ufuk barat. Ada rasa yang tak bisa saya ucapkan, rasa kehilangan yang dalam, seperti anak yang tersesat jauh dari rumah, tapi lupa jalan pulang. Saya percaya, bangsa ini bukan bodoh, bukan juga tertinggal. Yang kita alami hari ini bukan karena kita tak mampu, tapi karena kita sedang kehilangan arah, karena lupa siapa diri kita sebenarnya. Leluhur kita tidak hidup untuk mengejar surga. Mereka hidup untuk menjadi surga bagi sesama. Mereka tidak menakut-nakuti anak dengan neraka, tapi mengajarkan rasa hormat, tata krama, dan kesadaran bahwa hidup ini bukan milik sendiri. Di tengah ladang, di bawah pohon rindang, di balik asap dapur, mereka mewariskan ajaran yang tak tertulis, tapi tetap abadi. Bukan lewat seminar atau khutbah, tapi lewat laku dan tindak tanduk yang halus, jembar, dan penuh welas asih. Coba renungkan. Mengapa dalam budaya Jawa, Mbah Kakung dan Mbah Putri selalu didudukkan paling atas dalam rumah? Bukan karena usia semata, tapi karena rasa yang sudah matang. Karena orang tua dulu paham bahwa ilmu yang sejati bukan soal banyaknya kata, tapi dalamnya rasa. Kita hidup di zaman serba cepat. Zaman di mana kita bangga hafal ribuan ayat, tapi lupa cara menghargai sesama. Kita terlatih untuk bicara, tapi gagap dalam mendengar. Kita bisa berseru tentang tauhid, tapi tak bisa menyatukan keluarga sendiri. Padahal semua itu sudah diajarkan oleh leluhur kita,
lewat tembang lir-ilir, lewat unggah-ungguh, lewat pitutur yang sederhana tapi mendalam. Lalu hari ini kita seolah tersihir oleh cerita dari luar. Kita pikir, semakin kita menolak budaya sendiri, semakin tinggi derajat kita. Padahal, yang tinggi adalah yang mampu berdiri di atas akarnya sendiri. Saya tidak minta Anda membuang ajaran agama. Saya hanya mengajak Anda untuk tidak membuang jati diri, karena agama yang agung tidak pernah menghapus budaya. Ia meresap dan menyempurnakan, bukan menghancurkan. Kalau Anda masih percaya bahwa kita berasal dari luar, silakan. Tapi tolong, jangan anggap diri kita ini lebih rendah dari bangsa manapun. Karena sejarah telah membuktikan, di tanah ini, peradaban telah tumbuh bahkan sebelum sejarah ditulis. Kita bukan bangsa peniru. Kita bukan turunan hewan. Kita bukan bayangan dari yang jauh. Kita adalah cahaya dari tanah sendiri. Cahaya yang kini meredup, bukan karena tak ada, tapi karena kita sendiri yang memalingkan wajah. Maka pulanglah pada akar budaya, pulanglah pada rasa, pulanglah pada tanahmu sendiri. Karena sejauh apapun engkau berjalan, tanah leluhurmu tetap menunggumu kembali.